Pemanggil Jenius Academy Necromancer. Bab 23. Para siswa kelas A kembali ke ruang kuliah setelah makan untuk mengambil kelas kedua ilmu hitam pemula. Apakah hasilnya sudah keluar? Dan begitu mereka memasuki ruang kuliah, suasana kacau balau. Hasil tes seluruh siswa kelas A ditempel di dinding. Wah, itu sangat cepat. Minggir, gemuruh. Begitu mahasiswa memasuki ruang kuliah, mereka membuang tasnya dan lari. Tidak hanya nilai mereka, tetapi nilai siswa lain juga diperlihatkan kepada publik. Kiyah, 85 tentang kutukan. Hemomancy membuat semua rata-rataku terpotong. Haruskah aku benar-benar mengubah jurusanku? Melihat, bukankah aku sudah memberitahumu untuk memilih opsi 5 untuk sihir tempur? Kemunafikanmu membuatku jijik. Kamu menangis sambil bilang kamu mengacau di Curses. Kenapa 80? Saking ramainya hingga terasa seperti pasar umum. Simon tidak ingin memeriksa nilainya, tapi dia tidak sebodoh itu hingga lari dari kenyataan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memeriksa nilainya. Simon Polentia, kutukan, 40. Mekanika Jet Black, 33. Pemanggilan, 76. Necromancy, 35. Hemomancy, 20. Alkimia beracun, 20. Sihir tempur, 43. Pertahanan terhadap seni suci, 40. Kurasa aku tidak terlalu terkejut. Dia sudah siap secara mental, tapi nilainya buruk. Satu-satunya hiburan adalah nilai pemanggilannya telah mencapai 70 poin. Mungkin berkat belajar di akhir pekan, nampaknya nilainya bagus. Simon, bagaimana nilai ujianmu? Tanya Rick sambil buru-buru berlari menuju Simon. 76 dalam pemanggilan. Segala sesuatu yang lain akan hancur. Wow, 76. Rick menepuk bahu Simon. Kerja bagus. Sejujurnya, ini melebihi ekspektasi aku untuk seseorang yang tidak pernah belajar sebelumnya. Jauh lebih baik memiliki satu mata pelajaran yang kamu kuasai daripada memiliki nilai rata-rata yang layak. Bagaimana denganmu? Nilai tertinggi aku adalah 74 di mekanika Jet Black, dan sisanya berada di kisaran 60-70. Aku kira aku akan mendapatkan sekitar 70 sebagai rata-rata aku. Simon mengedipkan matanya. Kamu juga pandai belajar, iya. Aku baru saja belajar sampai pada titik di mana aku tidak akan dikeluarkan. Wajah Rick sedikit mengeras saat dia mengatakan itu sambil mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, ini adalah sesuatu yang tidak kami duga. Nilai siswa lain semuanya terungkap dari kelas pertama. Rencana Rick adalah dengan cepat merekrut anggota kelompok yang berbakat dalam situasi di mana informasi tentang satu sama lain kurang. Namun, jika nilai setiap orang terungkap dengan cara ini, para siswa akan memilih anggotanya berdasarkan kriteria yang jelas dan terlihat. Semuanya, para siswa yang menjadi liar dengan nilai mereka terungkap berada di luar kendali. Asisten wanita itu berkata sambil bingung. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Profesor akan segera tiba. Biarkan saja, menggeser. Saat itu, pintu ruang kuliah terbuka, dan Jen masuk. Saat dia muncul, teriakan para siswa terhenti. Namun, pandangan mereka dengan enggan diarahkan ke nilai. Aku akan memberimu waktu 30 menit dari sekarang, kata Jen sambil meletakkan tasnya di atas mejanya. Setelah memeriksa nilaimu, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kecuali dalam keadaan khusus, grup ini akan dipertahankan sepanjang semester. Ekspresi seluruh kelas A mengeras. Dia segera memulainya. Selanjutnya, ilmu hitam dasar akan dilakukan sebagai kelas kelompok, dan tugas-tugas yang dapat diselesaikan hanya jika setiap anggota tim bekerja sama akan diberikan. Nilai individu dan kelompok dihitung secara terpisah. Tentu saja, bahkan jika seorang individu unggul, poin akan dikurangi jika kerja tim tidak tercapai di antara para anggota. Setelah menghela nafas, dia mengayunkan dasinya dan meluruskannya sebelum mengangkat sudut bibirnya. Jadi, kamu harus memilih anggota yang baik, kan? Mendengar pernyataan itu, tombol darurat menyala di benak semua siswa. Ini 30 menit. Siswa yang pada saat itu tidak dapat membentuk kelompok akan dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri. Sekarang, mulailah. Begitu dia selesai berbicara, suara para siswa keluar. Melati. Siapa Melati? Ini aku. Kenapa? Kamu mendapat nilai yang cukup bagus dalam kutukan. Ingin bergabung dengan kami? Kami punya calon mekanik Jet Black dan Necromancy di sini.
Mencari 3 CMS. Di atas 60. Adakah kelompok yang mencari necromancy tingkat tinggi? Perlombaan untuk merekrut anggota sudah dimulai dengan sengit. Simon dan Rick juga mengangguk dan berpisah. Rick akan langsung menemui Jamie, rekrutan dengan prioritas tertinggi. Simon bergerak mencari Claudia, rekrutan prioritas kedua. Namun sayangnya, dia sudah berbicara dengan 2 siswa lainnya. Melihat dia berbicara dengan ekspresi memerah, sepertinya dia benar-benar terpesona. Rosenthal, seorang calon kutukan yang merupakan prioritas ketiga, bertindak sebagai pemimpin dan mencari anggota. Dan prioritas keempat, Catherine, seorang calon hemomansi, dibujuk oleh Rosenthal. Dalam sekejap mata, kelompok-kelompok dibentuk satu persatu. Ini tidak akan berhasil. Rick, yang pergi ke Jamie, juga kesulitan. Siswa yang berprestasi baik dalam tes ini diberi semacam kekuatan. Mereka ingin membentuk kelompok di sekitar mereka. Secara khusus, ketika semua kelompok mencoba untuk mengisi 3 studi necromancer, CMS, sebagai prioritas utama, calon kutukan semakin cepat habis. Ini adalah sebuah krisis. Bagian yang kosong terlalu besar jika mereka tidak dapat mengisi tempat kutukan, yang memiliki kredit tinggi. Tenang, Simon menghapus rasa cemas yang memenuhi kepalanya dan dengan tenang menganalisis situasinya. Ini masih awal, dan belum ada satu grup pun yang beranggotakan 4 orang. Mereka tidak benar-benar mencari. Semua orang terburu-buru karena ada batasan waktu. Mereka cenderung bergabung asalkan mempunyai nilai yang sama atau jurusan yang berbeda. Siswa dengan nilai rata-rata membentuk kelompok dengan cepat, dan siswa dengan nilai tertinggi sedang mengamati situasi saat ini. Kalau begitu, yang bisa kulakukan di sini adalah... Akhirnya, Simon menetapkan tujuan dan mulai bergerak. Sementara banyak siswa sedang berbicara dan bertukar cerita, Simon terus berjalan di antara mereka. Kadang-kadang, beberapa siswa mencoba untuk berbicara dengan Simon, tetapi Simon menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa mereka dapat berbicara nanti. Dia hanya punya satu target. Aku menemukanmu. Akhirnya, sasarannya muncul di mata Simon. Berbeda dengan siswa lain yang terburu-buru, dia seperti orang dari dunia lain. Dia duduk dengan tangan dan kaki bersilang dan duduk dengan tenang sambil mengamati situasi. Siswa lain di sekitarnya melirik ke arahnya sambil mencoba membaca raut wajahnya, tetapi mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Itu mungkin karena hampir mustahil meyakinkan dia untuk menerimamu dengan nilai menengah di wilayah 60-70. Simon dengan berani menggali celah keraguan dan akhirnya mendatanginya. Maylin Villaine, bagian atas kelas A, peringkat 1 di kelas ujian masuk. Dan satu-satunya yang memiliki nilai rata-rata 90 di semua mata pelajaran pada tes ini. Aku ingin kamu bergabung dengan grup kami. Simon bertujuan untuk merekrut yang teratas sejak awal. Para siswa yang membaca situasi di sekitar mereka, mulai berbisik setelah melihat Simon. Hai Simon. Rick, yang menerobos para siswa sebelum Simon menyadarinya, berkata, itu ceroboh. Faktanya, Maylin bukanlah rekrutan prioritas nomor 1 karena Rick menyimpulkan bahwa mustahil untuk mendatangkannya. Simon mengangkat tangannya sedikit untuk memberi tanda pada Rick agar mengandalkannya. Betapa lucunya, matanya, mengingatkan pada gletser dingin, mengamati wajah Simon. Apakah menurutmu penerimaan khusus itu ada artinya? Sebuah suara seperti badai salju dingin bertiup. Bahkan jika kamu masuk dalam penerimaan khusus, hanya saja kamu memiliki semacam hubungan pribadi, bukan? Aku hanya percaya pada apa yang aku lihat, nilai numerik yang jelas. Sikap tegas dan defensif. Dan aku minta maaf, tapi nilai rata-rata 30 seperti milikmu sedikit melenceng. Terakhir, kenyataan dengan dingin menggali ke dalam hati. Tapi Simon menahannya. Negosiasi untuk merekrut petinggi dimulai sekarang. Pertama-tama, masukkan umpannya. Kamu mempunyai nilai pemanggilan yang cukup rendah. 85. Alisnya bergerak-gerak. Pemanggilan adalah satu-satunya subjek Maylin di tahun 80-an, dan itu adalah titik provokasinya. Tapi dia tidak bergeming dan melawan. Apakah kamu dalam posisi untuk mengatakan hal seperti itu? Tetap saja, nilai panggilku lebih tinggi darimu, tahu. Tentu saja dia tahu. Simon menarik napas dalam-dalam. Aku berjanji, 1 bulan, hanya dalam 1 bulan, aku akan melampauimu dalam pemanggilan. Matanya membelalak tajam dengan bisikan di sekelilingnya. Kamu gila,
Gertakan seperti itu, siapapun bisa. Jika tidak, Simon menyelanya dan berkata, aku akan keluar dari Kizen. Pernyataan yang mengejutkan dari tiket masuk khusus nomor 1, kamu bisa mendengar napas tertahan dari mana-mana. Sejauh ini, belum pernah ada satu kasus pun dalam sejarah Kizen di mana penerimaan khusus nomor 1 meninggalkan sekolah atas kemauannya sendiri. Meilin tertawa, tapi sudut bibirnya sedikit bergetar. Kamu pasti gila banget ya. Jika kamu tidak ingin dipermalukan, segera tarik kembali apa yang kamu katakan. Aku baru saja mengatakan apa yang bisa aku lakukan. Simon berbicara dengan sangat tenang. Meilin sedikit menggigit bibirnya. Simon mengambil inisiatif dalam sekejap, dan suasana hati yang aneh pun mengalir. Dia akan melampauiku, sombong sekali, ketahuilah tempatmu. Matanya beralih ke Hector, yang berada di antara para penonton. Tetapi, selain perang saraf dengan Simon, dia juga punya perhitungan sendiri. Meilin harus mempertahankan posisinya sebagai peringkat teratas kelas A sepanjang semester pertama, apapun yang terjadi. Dan hambatan terbesar dalam hal ini adalah Hector. Hasil tesnya bagus, dan di atas segalanya, dia adalah orang yang lebih baik dalam praktik daripada ujian tertulis. Jika penilaian duel dan penilaian kinerja, yang akan segera diadakan, tercermin dalam nilainya, dia mungkin kehilangan tempatnya di puncak kelas A. Oleh karena itu, aku harus menghancurkannya di kelas kelompok. Salah satu masalahnya adalah Hector kuat dalam memanggil, mendapat nilai 88 pada tes ini. Dari 8 mata pelajaran, hanya mata pelajaran itulah yang Meilin tertinggal, bahkan dalam penilaian kinerja. Itulah sebabnya Meilin berpikir untuk memperkuat kartu as pemanggilan untuk membantunya di kelas grup ini. Namun, Hector bergerak lebih cepat dari siapapun dan berhasil merekrut satu-satunya orang di kelas A yang mendapat nilai 90 dalam pemanggilan, Pierre Berkeley. Kecuali Pierre, calon pemanggil lainnya hanyalah orang biasa. Nilai pemanggilan mereka tidak jauh berbeda dengan miliknya. Simon Polentia, meskipun dia tidak memiliki pembelajaran sebelumnya, dia dengan bangga mengalahkan Hector di kelas pemanggilan pertama. Seperti kebanyakan siswa kelas A, Simon meninggalkan kesan yang kuat pada Meilin. Meilin ditempatkan dalam situasi untuk membuat pilihan di antara keduanya. Rekrut calon pemanggil lainnya dengan skor di tahun 80-an. Atau, bawalah wildcard bernama Simon, yang telah mengalahkan Hector secara langsung. Dalam hal ini, pernyataan Simon bahwa dia akan melampaui Meilin tidaklah provokatif atau menggertak. Itu adalah banding atas pilihan terakhir, yang dia khawatirkan. Dia berbicara seolah dia bisa membaca pikirannya. Mendesah. Akhirnya, setelah sekian lama, Meilin mengatur pikirannya, menyilangkan kakinya, dan berdiri dari tempat duduknya. Janji itu, kamu benar-benar bisa menyimpannya, kan? Simon tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tentu saja, Meilin meraih tangan Simon dengan enggan. Saat itulah Meilin, peringkat teratas di kelas A dan satu-satunya siswa dengan nilai rata-rata 90, bergabung dengan kelompok Simon.